Kerina GBKP. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, sukacita, yes. Oke, kita bertemu lagi di PA online kita di Sabtu Ceria. Nah, adik-adik semuanya sudah siap? Duduk yang rapi. Sudah disediakan Alkitabnya? Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan lagu judulnya Kasih. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak KKR masih dapat melaksanakan PA kami Tuhan, meskipun masih harus melalui online ya Tuhan. Berkati kebaktian PA kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah apa yang Tuhan mau dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Jauhkan setan iblis yang ingin mengganggu kami Tuhan, jauhkan kami dari keributan yang mengganggu konsentrasi kami. Tapi biarlah apa yang Tuhan sampaikan hari ini dapat kami lakukan, bahkan dapat kami pakaikan di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Bertambah-tambah Indahnya. Musik. Tambah
masih memuji Tuhan, kita harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau Dengan Kasih Tuhan. Musik, semangat ya! Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Allah. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik kami yang terkasih, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh abang guru kita, ya kita ambil sikap berdoa dengan lipat tangan, tundukkan kepala kita angkatkan lagu penyembahan kita, Bapa, ku datang padamu. Semuanya ambil sikap berdoa adik-adik, undang Tuhan Yesus hadir di dalam hatinya. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi kita nyanyikan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, siang hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. tak hentinya mengucap Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, shalom buat adik-adik kita semua. Bagaimana kabarnya? Pasti semuanya sehat. Puji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, sebaiknya kita perkenalan dulu. Mungkin ada beberapa dari anak KKR yang belum kenal abang ya. Nah, perkenalkan, nama abang McLary Laborantes Tepuh. Abang dari gereja kilometer 7 juga. Abang dari sektor Sadakata. Nah, abang berada di gereja kita ini
karena diutus dari kampus STT Adu Sabda, karena abang lagi praktek di gereja kita. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan adik-adik, ada baiknya kita berdoa dulu. Baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan berkelimpahan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dalam PA online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak KKR ini. Kiranya buatlah anak KKR tersebut menjadi fokus dalam firman-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu, kiranya Engkau menyempurnakan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, semua sediakan Alkitabnya, kita membaca firman Tuhan. Ya, dibuka Alkitabnya dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Nah, abang ulangi. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Di sini abang akan membacakannya. Dan juga untuk adik-adik fokus untuk mendengarkan firman Tuhan tersebut ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu teriaklah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepada dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak dan anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik, di sini dikatakan kita di sini bercerita tentang dengan tema kita itu memberi kasih kepada semua orang. Jadi di sini adik-adik, abang mau menjelaskan bahwa penjelasan nasnya ini ketika itu ada lebih dari 400 tahun setelah peristiwa pertemuan Esau dan Yakub, terjadi kelaparan di Kanaan. Nah, dan Yakub dan seluruh keluarganya pindah ke Mesir dengan baik diterima oleh Firaun. Nah, pada masa itu terjadi pertukaran kerajaan Firaun, sehingga di situ Firaun mulai membatasi jumlah orang Israel yang semakin banyak pada saat itu. Dia tujuannya itu agar supaya Raja Firaun ini menghindari perlawanan dan pemberontakan terhadap keturunan Israel tersebut. Nah, sehingga di situ seorang dari Israel itu mengalami menderita adik-adik. Nah, jadi pada saat itu setiap orang yang melahirkan anak-anak perempuan maka boleh dirawat. Tetapi setiap orang yang melahirkan anak laki-laki maka anak itu akan dibunuh. Tetapi banyak orang Israel itu memutuskan membuang anaknya
ke Sungai Nil karena dia tidak tega melihat anaknya itu terbunuh di depan dia sendiri. Nah, tapi adik-adik, pada saat itu turunlah pertolongan dari Tuhan itu sendiri, yang dimana di situ awal mulanya tertuju pada keluarga seorang Lewi. Nah, seorang anak laki-laki lahir yang dari seorang ibu yang bernama Yokhebed dan ayahnya yang bernama Amram. Dan kedua pasangan ini menyembunyikan bayi itu selama 3 bulan lamanya. Nah, tetapi lama-kelamaan mereka takut ketahuan bahwasannya bayi itu sudah lahir. Jadi mereka berinisiatif untuk membuang bayi itu ke Sungai Nil. Nah, pada saat mereka berencana membuang anak itu ke Sungai Nil, mereka membuat papan. Papan itu terbuat dari sebuah peti pandan yang dilapisi ter. Sehingga kalau kita buat dari papan itu, sehingga kita masukkan ke dalam air, jadi papan itu tidak bisa tenggelam. Nah, jadi bayi itu dimasukkan ke dalam air, lalu dibiarkan ke Sungai Nil sehingga sejalannya waktu mengikuti arus tersebut. Nah, yang dimana anak laki-laki ini memiliki kakak yang bernama Miriam. Nah, ketika kakaknya itu mengetahui adiknya akan dibuang ke Sungai Nil, ketika dia sudah dibuang ke Sungai Nil, dia mengikuti adiknya terus, menjaganya, memantaunya dari jarak jauh yang mungkin sebisanya lah gitu ya. Hingga suatu saat bayi itu melewati ke tempat pemandian putri Firaun, dan putri Firaun itu yang sendiri menemukan peti itu sendiri. Ketika putri itu membuka peti itu, ia melihat ada bayi seorang laki-laki yang menangis, dan ia merasa kasihan sehingga ia memilih untuk membesarkan bayi itu sendiri. Nah, ketika kakaknya yang Miriam itu tadi melihat adiknya sudah diambil oleh putri Firaun, ia memberi informasi bahwasannya ada seorang ibu yang dapat menyusui anak itu sendiri. Dan tanpa memikir panjang, putri Firaun itu langsung menyetujui informasi yang diberikan oleh kakaknya sendiri, yaitu Miriam. Setelah itu Miriam secara tidak langsung memberikannya kepada ibunya langsung untuk menyusui adiknya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, adiknya bertumbuh besar dan mulai besar dan dikembalikan kembali kepada putri Firaun. Lalu setelah diberikan, putri Firaun langsung menamainya, yaitu dengan nama Musa, yang artinya telah menariknya dari air. Nah, ketika itu Musa tersebut langsung tinggal di istana, di mana dia dibesarkan di situ dan disekolahkan sebagai seorang pangeran Mesir. Nah, adik-adik, dari cerita tersebut kita bisa banyak mengambil makna ya, yang dimana kita lihat perjuangan dari kakaknya yang bernama Miriam tadi. Dia selalu memantau adiknya dalam kesusahan, yang dimana sedang mengalami mengikuti arus Sungai Nil, dimana kakaknya ini selalu memantau adiknya dari jauh, apakah ada ancaman atau apa, pokoknya dia sudah melindungi adiknya itu. Dari situ kita dapat adik-adik bahwasannya kita sebagai umat manusia ini harus melindungi semua orang, yang terkhususnya buat adik-adik. Bagaimana adik-adik, apakah punya adik ataupun punya kakak. Jadi di sini adik-adik diajarkan untuk melindungi saudaranya. Nah, dan juga di sini adik-adik bahwasannya kita dapat melihat bahwasannya pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi kita.
Yang dimana tadi kita lihat kan orang-orang Israel itu mengalami menderita yang sangat keras begitulah, sehingga pada saat itu pertolongan Tuhan itu ada. Jadi buat adik-adik yang merasakan tidak ada pertolongan Tuhan, jangan khawatir, bahwasannya Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia selalu menolong kita maupun keadaan susah maupun senang. Jadi Tuhan itu selalu ada buat kita. Dan juga adik-adik, di sini adik-adik bisa menjadi alat Tuhan untuk menjaga saudara-saudaranya. Nah, yang dimana kita baru-baru ini sudah ada yang ulang tahun, yaitu Permata. Nah, bagi adik-adik yang mempunyai kakak ataupun abang perempuan, di mana dari pembelajaran ini harus saling mengasihi. Nah, jadi buat adik-adik harus tetap teguh kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di sini abang ada tugas buat adik-adik, yang mana itu membuat video. Membuat video dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Permata yang keberapa kalau adik tak tahu. Nah, yang ke-72 tahun ya adik-adik. Nah, jadi buat sekreatif mungkin. Oke adik-adik. Nah, sekian mungkin dari firman Tuhan kita akhiri. Kita tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, yang dimana hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak KKR ya Tuhan. Yang dimana Tuhan di sini anak KKR tersebut bisa mengambil pembelajaran untuk mengasihi saudaranya ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati anak KKR ini untuk menjadi alat-Mu untuk kedepannya ya Tuhan, mana mereka bisa mempelajari apa arti kasih itu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita persiapkan persembahan kita pegang persembahan kita di dalam tangan kanan kita masukkan ke tempat persembahan kita, dan kita akan bernyanyi lagu persembahan kita, Di Sini Kami Bawa Tuhan. Music. Bersatu di dalam doa, adik-adik lipat tangannya, dan kepalanya, untuk matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini, di mana Tuhan sudah menemani kami di dalam kami mengikuti acara PA kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan, semuanya itu bisa berjalan dengan baik Tuhan. Semua itu terima kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami, di mana Tuhan kami masih bisa berkumpul dengan teman-teman kami untuk mengikuti acara PA kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar pada hari ini, firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan,
kami bisa pakaikan dalam hidup kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap selalu setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, sebentar juga kami mau berdoa Tuhan, buat kakak-kakak kami permata ya Tuhan, yang sedang berulang tahun pada saat ini Tuhan, yang ke-72 tahun Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah kepada kakak-kakak kami permata Tuhan Yesus. Tambah-tambahkan berkat-berkat Tuhan kepada mereka. Tuhan juga memberikan pekerjaan kepada mereka. Jikalau mereka sudah tamat dari sekolahnya Tuhan. Kalau kakak kami masih sekolah juga Bapa, Tuhan juga yang memberkati mereka di dalam persekolahan mereka, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan semuanya Tuhan, tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga masih berdoa Tuhan buat kakak kami permata yang pada saat ini mungkin sedang mencari pasangan hidup Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pasangan yang hidup bagi mereka masing-masing Tuhan, agar mereka juga merasakan kasih Tuhan masih tetap menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga Bapa mau pulang Tuhan, sebentar kami juga mau menyelesaikan acara PA kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami pada hari ini, Tuhan yang tetap melindungi kami. Berkati kami semuanya anak-anak Tuhan dengan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tutup doa kita ini dengan doa Bapa kami dalam bahasa Karo. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, gelar amin. Kami minajamnu, salamin praten bebas berniaga bagi di surga. Berikanlah kami akan cukup dari surga enak. Dalam salah kami, bagi kami salah kami. Dalam kami beban percobaan, tapi mengingat kami syarat hari. Sebab kami semua dari kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sehingga karena. Amin. Bapa, kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik. Ya, pada hari ini kita akan merayakan hari ulang tahun siapa ya kak? Siapa? Aja. Siapa ya? Siapa ya? Ih, nggak kenal. Aku yang ulang tahun. Siapa? Aku juga ulang tahun. Ya, siapa lagi? Ya, dia juga ulang tahun. Aku juga ulang tahun loh. Kita juga. Jadi siapa Mike? Ulang tahun ya? Yang ada sama gue. Kok bisa? Ada ya? Berarti kak, pada hari ini Berarti kami kakak permata kita yang berulang tahun yang keberapa ya? 72 ya kak? Iya udah tua. Iya, hari ini kak kita bersyukur bahwa kakak permata kita yang cantik kalian melayani di anak sekolah minggu, Kak Pero, Kak Seri, Kak Dita, Kak Nia yang Abang Mike. Bang Mike, Bang Mike, ya. Nah, pada hari ini kita bersyukur. Nah, kita mau nyanyi apa dulu, Kak? Selamat Ulang tahun, ya.